Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, teman-teman, para petani vanili di seluruh Indonesia. Di dalam video saya yang sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang kondisi kebun saya yang telah terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur fusarium. Sampai dengan saat ini, walaupun kondisi kebun saya ini masih belum dikatakan 100% normal kembali, ini di dalam perkembangannya semakin hari semakin membaik. Nah, di dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan, baik itu tentang pencegahan maupun pengobatan terhadap penyakit jamur fusarium ini. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman sama dengan saya. Kebunnya sudah terserang busuk batang, busuk akar, busuk daun yang mungkin penyebabnya sama, yakni jamur fusarium. Nah, oleh karena itu tonton terus video ini sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Oke teman-teman, sahabat-sahabat petani vanili, memang jamur fusarium ini terkenal sebagai penyakit yang sangat bandel. Ya, kalau sudah menyerang kepada tanaman kita, ini bikin pusing. Karena dia memang cenderung sulit untuk kita berantas, cenderung sulit untuk kita basmi. Nah, oleh karena itu sebagai langkah awal sebelum tanaman dari teman-teman semua ini terinfeksi dari penyakit ini, alangkah baiknya kalau dilakukan pencegahan, karena memang orang bijak mengatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Yang saya lakukan untuk pencegahan ini adalah dengan menyemprotkan fungisida. Nah, fungisida yang saya pakai adalah Antrakol. Nah, ini merek ini Antrakol. Ya, ini sangat efektif kalau kita semprotkan kepada tanaman vanili kita sebelum terserang penyakit fusarium. Nah, ini nanti aplikasinya disemprotkan teman-teman. Ini bahan aktifnya adalah Propinet 70%. Nah, aktif untuk menangkal serangan dari jamur fusarium yang akan masuk kepada tanaman kita. Kemudian selain Antrakol, teman-teman juga bisa menyemprotkan Ditan 45, Ditan 4580 WP. Ini juga bisa. Nah, kalau Ditan ini bahan aktifnya ini Mancozeb. Kedua bahan aktif ini sama-sama cenderung aman untuk tanaman kita. Dan ini fungsinya tidak bisa mengobati teman-teman. Ini hanya untuk pencegahan. Ini bersifat protektif. Kemudian selain itu, kalau teman-teman ingin memakai yang organik, teman-teman bisa memakai Natural Glio WP. Ini agen hayati, ini bersifat organik. Ini bisa juga disemprotkan kepada tanaman, tetapi ini cenderung sulit karena bentuknya bukan serbuk. Jadi ini lebih efektif kalau kita kocorkan kepada tanah, kepada lahan. Ini sangat efektif. Bahan aktifnya adalah Gliocladium, kemudian juga ada Trichoderma. Ini juga jamur, cuman ini jamur yang baik. Sahabat-sahabat sekalian, penyakit fusarium ini lebih aktif berkembang biak pada musim penghujan. Karena itu untuk pengaplikasian penyemprotan Antrakol maupun Ditan ini ketika musim hujan sebaiknya dilakukan sesering mungkin. Jadi kalau musim kemarau kita bisa aplikasikan Antrakol atau Ditan ini mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali, itu sudah cukup. Tetapi ketika musim hujan sudah mulai masuk, sebaiknya penyemprotan Antrakol ini lebih diperbanyak lagi, mungkin bisa 1 bulan 2 kali. Langkah berikutnya untuk pencegahan adalah sering-seringlah berkunjung ke kebun. Jadi kita lebih teliti lagi, kita lebih cermat lagi, dan kita lebih telaten lagi di dalam merawat kebun kita.
Karena dengan begitu nantinya kita akan tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres pada tanaman kita, kita akan bisa secepatnya bertindak dan menanggulanginya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat petani vanili, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pengobatan terhadap tanaman vanili kita yang sudah terinfeksi oleh jamur fusarium. Nah, untuk pengobatan ini yang kita lakukan terlebih dahulu adalah kita lihat kondisi seberapa parah dari sulur-sulur atau batang-batang yang sudah terserang fusarium. Kalau kondisinya sudah sedemikian parah seperti ini teman-teman ya, jadi di seluruh batang ini, sekeliling batang ini sudah terserang, ini tandanya seperti ini, sudah terserang. Mau tidak mau yang kita lakukan adalah memangkasnya ini, kemudian membuangnya. Jadi kalau kondisinya sudah seperti ini, sudah full penuh terserang di batang ini, sudah tidak menyisakan batang yang sehat lagi di sekeliling ini yang kita lakukan adalah memangkasnya dan segera memusnahkannya. Kemudian apabila penyakit ini menyerang hanya di sebagian batangnya, artinya tidak menyeluruh, yang kita lakukan adalah mengolesi dengan kunyit. Ini dengan kunyit. Kenapa kok kunyit? Karena di dalam kunyit ini terdapat kandungan kalsium, magnesium, juga ada zat besi dan unsur hara lain yang dibutuhkan oleh tanaman vanili. Jadi ini sangat efektif untuk mengobati jamur fusarium yang menyerang di batang tanaman vanili kita. Tetapi seperti itu tadi, batang yang terserang harus tidak boleh keseluruhan batang. Jadi batang yang terserang ini yang bisa kita obati dengan kunyit ini hanyalah sebagian batang yang terserang. Kalau misalnya full tetap tidak bisa, ini tetap tidak bisa. Nah, ada cara lagi selain kita mengoleskan kunyit ini. Nah, saya pakai lagi antrakol. Yang tadinya saya mengatakan bahwa ini kurang efektif untuk pengobatan, ya memang benar, kurang efektif kalau aplikasi kita adalah disemprot. Tetapi khusus untuk masalah pengobatan, ini saya aplikasikan dioles, bukan disemprot. Jadi bahan ini, bahan dari antrakol ini secara murni saya ambil pakai jari ya, saya oles-oleskan di areal yang terkena serangan jamur fusarium. Ini tentu saja sebelum dioles, baik dioles kunyit maupun antrakol, lapisan terluar dari batang yang sudah terkena penyakit ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan bagian luarnya, kemudian baru dioles dengan antrakol ini. Jangan dicampur apa-apa, ini cukup bahan murni ini saja, langsung dioleskan. Ini sembuh nantinya. Dan ini sudah saya aplikasikan berulang-ulang kali dan terbukti sangat efektif. Dan alhamdulillah tanaman vanili kembali normal dan penyakit ini tidak menyebar. Oke, ini teman-teman ya, ini sulur ini sudah terserang jamur fusarium, dan yang saya aplikasikan pada sulur ini pengobatannya saya oleskan dengan antrakol. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa pengobatan dari sulur yang terkena sebagian, ini masih bisa diobati. Ya, di belakangnya ini masih ada bagian yang utuh. Nah, ini bagian utuh. Jadi ini masih bisa kita obati. Ini hasilnya ketika sudah saya bersihkan bagian lapisan terluarnya, kemudian saya olesi dengan antrakol. Ini sudah saya aplikasikan kurang lebih dari 1 minggu. Ini hasilnya. Jadi penyakit ini tidak menyebar lagi
dan tanaman ini pun tidak terganggu pertumbuhannya. Ini masih tetap, di bawahnya juga masih kelihatan segar, di atasnya juga. Jadi penyakit ini tidak menyebar. Nah, ini juga teman-teman, ini saya memakai antrakol. Ini sangat efektif teman-teman. Jadi penyakit fusarium ini tidak lagi menyebar ke bagian batang yang lain. Ini sudah berhasil. Nah, di bagian sini ini tetap utuh, tidak terinfeksi. Dan kalau yang ini saya menggunakan kunyit. Ini hasilnya. Ini sama. Jadi ini nanti akan kering dan tidak akan lagi menyebar. Jadi hasil yang sudah saya bersihkan ini kemudian saya olesi dengan kunyit. Setelah beberapa hari tanaman ini kembali bisa tumbuh secara normal. Dan hasilnya seperti ini. Penyakit fusarium tidak menyebar ke sulur-sulur di bagian yang lain. Ini hasil olesan dari kunyit. Hasilnya sama ya. Jadi penyakit tidak menyebar ke bagian batang yang lain. Ini setelah dibersihkan, kemudian kita olesi dengan kunyit. Batang-batang yang di sebelahnya atau di bawahnya juga utuh, tidak terserang. Oke teman-teman, demikian tadi video tentang cara penanggulangan terhadap penyakit jamur fusarium, baik itu tentang pencegahan maupun tentang pengobatannya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.